bikin doanya dulu. Berdoa kita mulai. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menyebutkan dan menjelaskan fungsi dari bagian-bagian tumbuhan. Oke. Dalam itu ibu punya pohon, tapi pohonnya udah layu ya, karena tadi pagi ibu ambil tapi layu. Ini pohon apa? Siapa tahu? Ya, punya rumput ya. Oke. Di sini kalian melihat apa? Ada pohon, ada batangnya, ada buahnya, ada akarnya. Nah, inilah yang disebut bagian-bagian tumbuhan. Lengkap ya? Ada bunganya enggak? Ada sebenarnya tapi layu ya, enggak kelihatan di sini. Oke. Jadi sudah pada tahu yang mana namanya batang. Udah tahu yang mana namanya akar, batang, buah, daun, dan bunga. Ya, sudah tahu dari bagian-bagian tumbuhannya sendiri. Oke. Kemudian ini yang tadi disebutkan ya, ada apa? Nah, kita jelaskan sekarang satu-satu apa fungsi dari bagian-bagian tumbuhan ini. Ya, kita mulai dari akar. Akar itu letaknya paling atas atau paling bawah? Apa sih tujuannya? Apa sih sebenarnya fungsi dari akar ini? Siapa yang tahu? Ya, satu-satu ya. Zahra apa? Untuk menyerap air zat mineral. Pinter. Terus siapa tahu lagi? Dan nutrisi. Untuk mengangkut nutrisi ya dari dalam tanah. Untuk apa lagi? Supaya apa? Pohonnya itu kita punya akar, dia punya akar. Supaya tegak. Oh, supaya tegak ya, supaya nggak gampang jatuh atau rubuh. Ya, itu fungsi dari akar. Akar itu ada dua ya, kebetulan akar dari pohon nyampokan ini adalah berbentuk akar serabut. Kalau akar itu enggak, itu akarnya itu dia tidak menjalar ke sana kemari, tapi dia ke bawah ya, lurus ke bawah. Cuman itu enggak punya contohnya. Tapi ini sudah mewakilkan salah satu contoh dari akar. Sudah paham ya fungsi akar? Oke, kita lanjut ke fungsi batang. Kemana ini batang? Ini batang. Oke, itu ada dua batang. Ini ada batang pohon mangga, ibu ambil dulu ibu tadi, dan batang pohon apa ini? Talas bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa santannya loma. Ini ada pohon talas dan ada pohon mangga. Bisa terlihat tidak perbedaannya? Yang pohon mangga seperti apa? Keras ya, keras, sulit untuk dipatahkan ya, dan berwarna coklat. Kemudian yang untuk batang dari daun talas berwarna apa? Hijau. Terus dia bagaimana ini? Lunak, gampang untuk dipatahkan. Iya betul, dia gampang lunak ya. Nah, apa sih fungsi batang? Untuk mengangkut Untuk mengalirkan makanan dari akar ke buah. Kita sari-sari makanan juga ke daun ya.
bagus katanya ya. Kenapa dia bisa keras? Kenapa dia bisa lunak? Alasannya kalau yang keras, batang yang keras ini di dalam batang ini ada namanya kambium. Kambium ini membentuk lignin, itu membuat dia keras. Tak bisa dipatahkan. Sedangkan kalau yang lunak ini tidak ada kambiumnya, dia lebih banyak unsur air. Ya kan? Kalau kalian bejek pasti ada airnya ini. Itu yang membuat dia lunak. Ya, sudah paham? Oke. Lanjut ke bagian daun sekarang. Ini daun. Nah, di daun ini merupakan bagian paling penting juga di tumbuhan. Kenapa? Apa fungsi daun? Apa fungsi daun? Betul. Apa sih zat klorofil? Siapa yang tahu? Zat klorofil itu apa? Zat berwarna hijau. Betul. Bagus. Zat yang berwarna hijau. Klorofil itu adalah zat hijau daun artinya. Karena di daun ini dia membuat makanan, ini dapurnya. Jadinya kalau tumbuhan daun kita lihat mulai dia kalau udah kuning pohon pasti mati. Kenapa? Karena dapurnya tidak ada. Karena di daun ini di situ tempat dibuat makanan. Coba kalian di rumah kalau tidak ada ibu masak, siapa yang buatin makanan? Tidak ada. Ya, seperti itulah tumbuhan. Jadinya di dalam daun ini di sini dikumpulin fotosintesis, ditambah dengan sinar matahari, ditambah dengan air, itu menghasilkan makanan supaya menjadi sumber kehidupan bagi si tumbuhan itu, tumbuhan itu sendiri ya. Nah, ibu mempunyai ada 4 macam contoh daun. Lengkap semua ini ya. Tadi pagi ibu ambil ini daun apa? Tahu? Daun singkong ya. Bentuknya seperti apa ini daun singkong? Jari ya, seperti jari ya. Dia berpisah-pisah seperti jari. Siapa yang sama deh? Siapa yang tahu yang sama dengan ini? Pohon apa atau daun apa yang sama dengan daun ini? Nah, yang menjari nah, yang kayak jari. Ibu kasih clue. Bukan ini loh nak. Apa? Apa yang ibu? Clue. Kayaknya masih kurang tepat jawabannya. Pepaya. Kayak gini bentuknya kan? Apa lagi? Daun. Apa? Daun jarak. Kan seperti daun jarak. Itu seperti 5 kan gini kan dia bentuknya menjajar seperti ini. Ya, itu salah satu contoh dari daun yang menjari. Kemudian ada lagi. Ini daun apa? Siapa tahu? Kunyit, betul ya. Bentuknya memanja. Siapa lagi yang tahu contoh sama dengan ini? Daun apa? Daun pisang, betul. Terus daun apa itu? Tebu, betul sama memanja. Ada lagi? Daun kelapa. Terus yang berbiji-biji yang di sawah apa? Yang di sawah banyak di pinggir dekat rumahmu itu. Jagung, betul kan sama bentuknya memanjang ya, sama seperti ini ya, contohnya seperti daun dari daun laos ini. Kemudian ini daun apa ini? Bentuknya lebar, bentuknya adalah pipih ya. Ya, bentuknya pipih ini. Kayak dengan daun yang tadi itu memanjang, tapi dia rapat. Sedangkan ini adalah dia pipih dan melengkung. Makanya melengkung seperti ini. Siapa yang sama dengan siapa yang tahu yang dengan pohon nangka sama? Dengan pohon nangka. Jambu mente. Iya, betul jambu mente sama bentuknya dengan melengkung ya. Dan terakhir daun ini.
ciri-cirinya, bentuk-bentuknya ya. Oke. Sekarang lanjut ke buah ya. Dari bunga, dari dalam kita lanjut ke bunga. Apa itu fungsi bunga? Tempat berjalan. Terus Tempat berkembang biakan. mengerti maksudnya berkembang biakan? Supaya bunga itu menjadi banyak, maksudnya ya, perkawinan vegetatif dan generatif bagus. Nah, ini contoh dari bunga apa ini namanya? Bunga sepatu. Bunga sepatu. Ya, di mana letak dia melakukan penyerbukan? Kita lihat dari serbuk sarinya. Ibu kasih tahu bagian-bagian bunga ya. Yang di atas itu paling atas namanya putih. Kemudian yang kuning-kuning ini namanya serbuk sari. Yang ini namanya kelopak bunga. Dan yang di dalamnya ada bakal bunga di dalamnya seperti itu. Oke? Nah, kenapa bunga ini dikatakan sebagai alat reproduksi? Karena di sini letak kelamin jantan dan betinanya. Putih itu merupakan kelamin jantan, sedangkan serbuk sari merupakan kelamin betina. Bagaimana caranya bunga itu berkembang biak? Kamu tahu enggak ada kupu-kupu sering hinggap di sini? Atau serangga, tawon, ya. Pernah lihat? Pernah lihat kupu-kupu hinggap di bunga? Nah, pada saat dia menghisap madu, serbuk sari itu kan nempel di badannya dia. Nah, sedangkan dia kan tidak satu tempatnya hinggap. Dia kesana kemari kan, tetap kesana kemari cari bunga. Nah, dari satu bunga ke bunga lain itu nempel serbuk sarinya. Jadinya disitulah dia melakukan reproduksi. Makanya dari itulah kenapa bunga dikatakan sebagai alat reproduksi, ya, supaya bisa berbuah, bisa berkembang maksudnya. Makanya dia adanya ini bunga ini untuk pohon itu, ya. Oke, lanjut ke buah sekarang. Buah. Nah, buah sekarang. Apa gunanya buah? Tempat berkembang biakan. Ya, terus ini buah apa? Di dalam sana ada bijinya? Itu kenapa buah itu dikatakan untuk melindungi biji? Karena biji itu ada di dalam buah ya. Memang ada buah yang keluar bijinya seperti daun bente, ya kan? Tapi kebanyakan buah itu melindungi bijinya yang ada di dalam melalui daging buahnya. Selain itu apa tadi? Menyimpan makanan cadangan. Contohnya ini ini namanya singkong. Nah, ini bukan singkong sebenarnya. Ini keladi bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Sasaknya lomak, ya. Keladi atau talas. Keladi atau talas, ya. Disinilah tanaman itu menyimpan cadangan. Ada yang bertanya lagi kalau gitu? Oh iya, gila. Oh, kenapa? Siapa yang bisa jawab dulu? Kenapa sih kok talas itu nyimpan makanannya di buah, nggak nyimpannya di daun? Ada yang tahu? Kenapa dia menyimpan makanannya di buah? Karena di buah itu dia nyimpan nutrisi. Gunanya apa? Pada saat musim kering atau lagi tidak ada air di sekitar tumbuhan, makanya dia mengambil nutrisi dari sini, dari buah ini. Makanya di situ dia simpan dulu makan. Istilahnya dia lagi banyak makanan nih, seperti kita di rumah disimpan di kulkas dulu. Nanti kalau tidak ada makanan baru kita ambil lagi. Itulah seperti buah ini. Jadinya dia simpannya di buah. Nanti pada saat dia kekurangan nutrisi, kekurangan air, dia ngambil di buah itu, ya. Oke. Oke, makasih pertanyaan kita ya. Nah, sudah mengerti sekarang apa yang dari bagian dan fungsi-fungsi tumbuhan? Nah, coba sekarang kita adakan. Wah, rupanya nih, Pak. Udah loyo
Nanti ibu suruh maju satu-satu, tapi harus angkat tangan terlebih dahulu. Oke, jangan menjawab sebelum ibu sebut namanya. Oke, pertanyaannya, akar itu seperti spons. Tahu spons? Tahu. Itu loh bu, cuci piring. Tahu? Cuci piring ya. Busa itu ketiga. Kalau itu spons busa ya. Mampu menyerap air dalam tanah. Benar atau salah angkat tangan? Yang lain. Coba. Benar atau salah? Benar. Jawabannya benar ya, karena akar itu yang menyerap air. Oke. Next. Semua batang bertekstur keras, kuat, dan berwarna coklat. Siapa yang jawab? Itu. Enggak, Bu. Salah. Tadi ada yang keras dan ada yang Bunga. bagus. Jawabannya salah. Oke. Bentuk daun beragam dan unik. Bahkan ada yang berbentuk seperti jari. Siapa yang tahu jawabannya? Dadah. Nah, betul. Contohnya apa? Daun apa yang menjadi tadi? Betul. Hebat ya. Oke, selanjutnya. Bunga yang indah dan unik itu merupakan hasil dari penyerbukan. Siapa bisa? Ayo, siapa yang bisa? Angkat tangan. Ya, Zara? Benar, karena di bunga itu merupakan alat reproduksi dan memiliki serbuk sari. Ya. Oke. Ayo, enggak usah malu-malu, enggak apa-apa. Salah. Nah, buah itu ibaratnya seperti cangkang yang melindungi biji. Siapa tahu? Benar. Contohnya apa buah yang memiliki biji? Apa buah yang memiliki biji, Nak? Yang bijinya di dalam? Mangga, terus? Salah, terus? Sudah mangga tadi. Apa? Nangka, pinter. Betul ya? Tadi kan ibu udah jelaskan kalau biji itu ada di dalam daging buah. Memang ada beberapa buah yang memiliki biji di luar, tapi kebanyakan biji itu ada di dalam daging buahnya. Oke. Nah, sudah ya. Nah, ini aja pertanyaannya sudah selesai sampai sini. Sudah? Nah, sekarang kemarin ibu udah bagi kelompok. Silakan sekarang menuju ke kelompoknya masing-masing. Ibu mau kasih ada ya. Bagaimana pemahaman kalian tentang penjelasan ibu yang dijelaskan barusan? Oke? Ini satu kelompok satu, ditulis nama kelompoknya. Apa yang ditulis nama kelompoknya dijawab. Jangan lupa tulis nama ya. Nama kelompoknya yang silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit. Apa? Tulis nama kelompoknya, nama kelompok satu siapa aja. Oh iya, kelompok.
Bukan di sini ya. Coba di mana kalian? Oh iya. Wow. Coba ibu lihat di mana kalian menulis. Katanya ada yang benar. Yang tadi ngomong itu dia nulis. Lihat. Kalau sudah jadi tukar saja ya. Lain dulu ya. Kita akan presentasi satu. Kerja kelompok harus bagus-bagus, jangan satu yang mikir, jangan satu yang nulis, semuanya harus kasih ide di sana, oke? Atau nanti yang ada yang nulis, ada yang maju ke depan, ada yang menjelaskan nanti ya. Ya, ada yang baca nanti ke depan, oke? Sudah jadi? Oke. Kita maju untuk kelompok 1. Untuk kelompok 1. Oke, maju ke depan. Siapa yang maju kelompok 1 semuanya? Ini kelompok 1 ingin mempresentasikan. Kita boleh bantu ingin mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, coba dilihat. Nomor 1 itu gambar apa? Akar, betul? Betul. Gambar nomor 2. Gambar apa? Batang, betul? Betul. Nomor 3. Daun, betul? Betul. Nomor 4. Buah, betul? Nomor 5. Masa batang? Nomor 5. Siapa punya jawabannya? Ya. Siapa jawabannya yang sama dengan kelompok 1? Semua? Oke, ya. Sekarang LKPD nomor 2. Selanjutnya. Balon warna hijau. Apa? Silahkan dibaca. Tempat berlangsungnya fotosintesa. Ya, itu gambar apa? Fungsi dari apa? Daun. Daun, betul? Betul nggak? Betul. Di mana letak fotosintesis tadi? Di daun. Oke. Kemudian warna kuning. Melindungi biji dan menyimpan cadangan makanan. Ya, di gambar apa? Buah. Buah. Siapa jawabannya sama? Oke. Betul, buah? Kelompok 2 bagaimana? Betul? Oke. Kelompok warna ungu. Mengangkut air mineral dan mengedarkan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Ya, itu gunanya dari Batang. batang. Betul. Betul. Balon warna pink. Menyerap air dari unsur hara dari dalam tanah. Ya, itu fungsi dari Akar. akar, ya. Betul. Betul. Selanjutnya terakhir. Alat perkembangbiakan tumbuhan. Ya, itu adalah Bunga. bagus, betul ya. Jawabannya betul semua ya. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2. Lihat dong sayang. Ayo. Ada di sana. Oke. Kami dari kelompok 2. Ingin melakukan hasil diskusi kelompok kami. ya. Nomor 1 ini apa baca? Nomor 1. Gambar apa? Gambar apa? Gambar apa? Terus baca kedua. Nomor 2. Batang. Ya, terus. Nomor 3. Daun. Ya, terus. Nomor 4. Buah. Nomor 5. Nomor 5. Bunga. Tuh, siapa yang
fungsi dari Baca. terus Menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. terus Pakan. terus Alat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga. bunga. Oke, jawabannya betul ya, tepuk tangan untuk nomor 2. Nomor 3, ayo maju. Coba diperhatikan, nomor 3 mau menobservasikan hasil diskusinya. Memperhatikan. Nomor 1, gambar apa? Oke, selanjutnya Fungsi bagian tumbuhan terdapat daun, dan bukan cadangan makanan, buah, air, mengedarkan makanan ke seluruh bagian tumbuhan batang, menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah, akar, alat perkembangbiakan tumbuhan. oke, sudah. Tepuk tangan untuk nomor 3. The next. Ayo, siapa yang menjadi moderatornya ya? Baca. Kami dari kelompok Ingin menyaksikan hasil diskusi kelompok kami. Ya, nomor 1. Akar. Ya, terus Nomor 2 batang. Nomor 3 daun. ya, Nomor 4 buah. ya. Nomor 5 bunga. Oke. Yang tadi kedua, sebutkan fungsi-fungsinya. Fungsi bagian tumbuhan. Oke. Nomor perannya fotosintesis daun. Ya, terus Melindungi biji dan menyimpan cadangan makanan. Buah. ya, terus Mengatur air mineral dan mengedarkan makanan ke seluruh tumbuhan. Ya. Menyerap air dan unsur hara dari tanah. Alat perkembangbiakan tumbuhan. udah. Tepuk tangan untuk Bapak. Oke, sekarang ada depan semuanya. Ada depan di depan. Mari kita bantu masing-masing. Depan. Nah, tadi sudah kerja kelompok, sudah mendiskusikan sama teman-temannya. Terakhir sekarang ibu mau kasih tugas mandiri, ya. Dijawab soal yang ibu berikan. Sendiri sendiri. Habis setelah itu kita stretching dulu. Tangan. Tangan dulu ya. Stretching dulu, oke? Ya, jangan nangis dulu, berdiri aja. Sini aja sih, biar nggak kena tangannya. Oke.
Sudah, silakan. Silakan dikerjakan ya. Silakan dikerjakan. Ya. Dikerjakan. Tidak boleh kerjasama. Tadi sudah kerjasama, sudah kelompok. Sekarang sudah diri. Iya, ini soalnya nomor 1. Nomor 2 ini gambar istri. Ini jawabannya nomor 1. Lain dulu ya. Ini nomor 1 saya. Ini nomor 3 di belakang. Tulis nomor 1 apa jawabannya? Nanti cari jawab ya. Ini kan nomor 1. Nomor 1 apa jawabannya? Jangan tulis soalnya. Ya. Iya, nomor 1 A tulis A, 2 B gitu. Iya, jangan tulis soal, tulis namanya. Udah? Iya, biarkan namanya. Ayo lihat jawabannya. Yang tidak jelas soalnya bisa tanya ibu. Tadi sudah dijelaskan semua di sana, sudah sangat-sangat jelas soal itu.
adik aku. Bagian tumbuhan yang ditunjukkan oleh tanda panas yaitu A. Akar, B. Daun, C. batang, C. buah. Ya, silakan dikumpulkan. Ingat ibu bilang apa? Harus antri. Kita kan dari sana, dari ujung. Lanjut, pintar. Antri, udara. Ayo terus, ini kita kemana? Budayakan antri. Anak, Apa itu? duduk kembali saya. Duduk kembali di tempatnya Heri. Soalnya juga dikumpulkan ya. Soalnya juga dikumpulkan. Antri. Oke, sekarang terakhir Ibu mau tanya sekarang. Kita mau menyimpulkan apa sih yang kita dapat hari ini? Ilmu apa yang kita dapat? Pelajaran apa yang kita dapat? Nah, siapa yang bisa menyimpulkan hari ini kita belajar apa? Sarah? Ya, maksudnya materi apa? Betul, bagian-bagian tumbuhan. Siapa yang bisa menyebutkan 5 bagian tumbuhan? Mana? 5 bagian tumbuhan, kamu sebutkan. Terus? Bagus, pintar. Siapa yang tahu manfaat fungsi dari akar? Hilang. Betul. Siapa yang tahu manfaat fungsi dari buah? Pintar. Siapa yang tahu fungsi daun? Pintar. Siapa yang tahu fungsi dari batang? Oh, kipas. Untuk menyerap apa? Bisa kipas. Betul, untuk menyalurkan air ya. Terakhir, siapa yang tahu fungsi bunga? Bagus, itu benar. Semuanya sudah tahu ya? Sudah hebat anak-anak Ibu, sudah mengerti, sudah bisa menyebutkan fungsi dari bagian-bagian tumbuhan.